Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 4 kelas A izin mempresentasikan materi tentang fase gerak SFC dan HPTLC. Nah, mula-mula yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi itu sendiri, Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus SSI. Kemudian Kemudian di sini saya bersama dua orang teman saya. Di sini kami bertiga. Di sini ada Nelvianda Rodatul Ulia dan Syura Sandrina, dan saya Syifa An-Najwa sendiri selaku moderator. Baik, adapun outline ataupun garis besar yang akan kami ceritakan tentang presentasi kami ini yaitu tentang SFC atau Supercritical Fluid Chromatography. Gitu. Nah, kemudian ada juga instrumen HPTLC yaitu High Performance Thin Layer Chromatography gitu. Nah, di sini untuk SFC sendiri kami akan mendeskripsikan dan kami akan menceritakan lebih lanjut tentang fase gerak dari SFC sendiri maupun dari HPTLC sendiri. Baik, kemudian kita langsung saja masuk ke deskripsi SFC. Nah, SFC sendiri yaitu fluida superkritis, yaitu fluida bertekanan tinggi yang menggabungkan sifat gas dan cairan gitu. Nah, kemudian dia tuh dibuat dengan menaikkan suhu dan tekanan di atas titik kritis suatu zat. Pokoknya di keadaan kritis, di mana SFC sendiri memiliki massa jenis tinggi, kekentalan rendah, dan difusitas termal menengah, menjadikannya pelarut yang ideal. Nah, kemudian ada ekstraksi dengan SFC tidak meninggalkan sisa. Kemudian ekstraksi fluida superkritis atau SFA menggunakan karbon dioksida superkritis sebagai media ekstraksi, di mana SFA adalah alternatif ramah lingkungan untuk ekstraksi organik konvensional. Ini termasuk dalam konsep fluida superkritis. Baik, kemudian kami akan menjelaskan tentang bagaimana si SFC itu bekerja gitu atau prinsip kerjanya. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri ini adalah instrumen SFC sendiri. Nah, untuk prinsip kerja yang pertama yaitu dilakukan dengan pemanasan dan pengompresan fluida. Nah, di pemanasan di SFC sendiri biasa menggunakan karbon dioksida, di mana harus dipanaskan dan dikompresi hingga mencapai kondisi superkritis, yaitu uh, suhu kritisnya di atas 31,1 derajat Celcius dan tekanannya lebih dari 7,38 MPa. Nah, setelah pemanasan dan pengompresan, di sini kita menyediakan fase gerak dari si SFC itu sendiri. Nah, SFC itu digunakan sebagai fase gerak dalam kromatografi dengan memanfaatkan sifat-sifat uniknya yang menyerupai gas dan cairan. Jadi, fase gerak dari SFC sendiri boleh gas maupun cairan. Nah, kemudian setelah fase geraknya ada, sampel pun kemudian diinjeksikan. Nah, sampel diinjeksi ke dalam aliran SFC dan larut di dalamnya. Kemudian, prinsip kerja selanjutnya yaitu pemisahan di kolom gitu. Nah, setelah diinjeksikan maka dipisahkan senyawa-senyawa tersebut. Aliran SFC dengan sampel melewati kolom kromatografi di mana komponen-komponen sampel dipisahkan berdasarkan interaksinya dengan fase diam. Jadi ada interaksi dengan fase diam setelah diinjeksi baru dia tuh berpisah. Nah, kemudian masuk ke dalam deteksi. Nah, deteksi ini atau yang biasa kita sebut dengan detektor. Nah, komponen yang terpisah dideteksi oleh detektor yang sesuai seperti detektor UV vis atau detektor massa. Kemudian ada pengaturan kondisi. Pengaturan kondisi ini yaitu kondisi tadi kan SFC harus dalam kritis gitu. Nah, di mana tekanan dan suhunya itu harus kritis. Maka kekritisan ini pun harus dijaga. Tekanan dan suhu dijaga agar SFC tetap dalam kondisi superkritis selama proses. Nah, kemudian yang terakhir itu ada analisis data. Analisis data yaitu data
deteksi, dianalisis untuk menentukan identitas dan konsentrasi komponen sampel. Setelah sampelnya dipisah-pisah dengan pengaturan kondisi, kemudian dideteksi, maka akan bisa diidentifikasi komponen tersebut konsentrasinya berapa. Tuh. Kemudian adapun komponen dari SFC itu sendiri. SFC itu sendiri yang pertama kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah tabung silinder dengan karbon dioksida. Nah, di mana berfungsi sebagai sumber fase gerak seperti mobile fasenya gitu, yang digunakan dalam proses kromatografi cair superkritikal atau SFC itu sendiri. Kemudian gambar yang kedua kotak hijau ini adalah pompa. Nah, yang berfungsi untuk memompa fluida superkritis ke dalam sistem dengan tekanan yang sesuai. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah injektor, di mana ada suntiknya untuk menginjeksi, untuk memasukkan sampel yang akan dianalisis ke dalam sistem. Nah, kemudian yang keempat yang peta warna hijau ini itu adalah kolom oven. Nah, kolom oven ini berfungsi untuk mengatur suhu pada kolom kromatografi. Nah, kemudian di kelima masih dalam tempat yang sama. Nah, disinilah terjadinya pemisahan setelah injeksi. Nah, kemudian yang keenam yang berwarna oranye ini adalah detektor. Nah, detektor ini untuk mendeteksi komponen-komponen yang terpisah dari sampel setelah pemisahan gitu. Nah, kemudian yang ketujuh yang warna krem ini yaitu untuk kontrol data dan perangkat lunak analisis gitu. Nah, setelah dideteksi, diidentifikasi, maka kita bisa mengontrol datanya melalui perangkat lunak analisis ya. Begitu. Kemudian kita masuk ke fase gerak dari SFC ini sendiri. Nah, ini yang menjadi inti pembahasan. Kami akan membahas tentang fase geraknya lebih lanjut. Nah, fase gerak SFC ini sendiri pada SFC adalah pelarut superkritis yang digunakan untuk menggerakkan komponen sampel gitu. Nah, pada kromatografi gas, fase gerak yang digunakan adalah gas yang menyangkut sampel melalui fase diam berbentuk padat. Jadi fase geraknya gas, fase diamnya padat gitu untuk di SFC ini sendiri. Kemudian fase gerak pada kromatografi fluida superkritis atau SFC ini dapat berupa cair atau gas. Nah, jadi tidak hanya selalu gas fase geraknya juga bisa cair. Kemudian fase gerak yang digunakan pada SFC antara lain ada karbon dioksida atau CO2, kemudian ada amonia, ada nitrogenoksida, ada etana, pentana, dikloro-difluorometana, dietil eter, dan tetrahidrofuran. Baik, kemudian ada prinsip fase gerak dari SFC. Jadi prinsip kerja fase gerak dari kromatografi superkritis ini didasarkan pada perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Fluida superkritis memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas dan terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritis. Kemudian untuk jenis fase gerak dari SFC itu ada CO2 di etil eter, tetrahidrofuran, etana, pentana, diklorofluorometana, amonia, nitrogenoksida. Namun untuk karbon dioksida seringkali digunakan sebagai fase gerak karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu pelarutnya itu sangat baik dan untuk molekul organik. Kemudian dia juga dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau, tidak beracun, dan mudah diperoleh dan murah. Kemudian deskripsi untuk HPTLC. Nah, untuk HPTLC sendiri itu adalah teknik analisis modern yang menguntungkan berdasarkan prinsip kromatografi lapis tipis yang memberikan manfaat penting seperti penerapan sampel yang lebih baik, pemisahan yang lebih baik dan lebih cepat, dan lebih sedikit penggunaan fase gerak. Dibanding dengan KLT klasik, HPTLC ini memberikan manfaat yang penting seperti aplikasi sampel yang lebih baik, efisiensi pemisahan yang lebih tinggi, penggunaan fase gerak yang lebih sedikit, otomatisasi
jaringan lempeng, waktu yang dibutuhkan juga lebih sedikit untuk analisis. Kemudian dia juga dapat meminimalkan paparan pelarut beracun dan mengurangi kemungkinan pencemaran lingkungan. Kemudian untuk teknik dari HPTLC ini dapat memberikan keuntungan tambahan seperti analisis simultannya itu lebih banyak sampelnya. Kemudian persiapan sampel yang lebih sederhana, tidak ada manipulasi sebelumnya untuk pelarut, kemudian penggunaan pelarut yang lebih rendah dan juga tidak ada jejak analisis sebelumnya. Kemudian prinsip HPTLC. Untuk prinsipnya dia itu terjadi karena adanya adsorpsi dan partisi oleh kedua fenomena, tergantung pada sifat adsorben yang digunakan pada pelat dan sistem pelarut yang digunakan untuk pengembangan. Pelarut fase gerak mengalir karena aksi kapiler, yang dimana komponen ini akan bergerak sesuai dengan afinitasnya terhadap adsorben. Komponen dengan afinitas yang lebih besar terhadap fase diamnya akan bergerak lebih lambat. Komponen dengan afinitas yang lebih rendah terhadap fase diamnya, maka dia akan bergerak lebih cepat. Dengan demikian, komponen-komponen tersebut dipisahkan pada pelat kromatografi. Baik, kemudian ada komponen-komponen HPTLC. Di sini teman-teman dapat lihat gambar yang di tengah ini merupakan alat dari si HPTLC ini. Nah, jadi komponen-komponen dari HPTLC ini, yang pertama ada aplikator sampel atau sampel applicator. Nah, komponen ini berfungsi untuk menandai dan mengaplikasikan sampel pada plat HPTLC dengan volume dan pola yang akurat dan presisi. Kemudian ada plat atau piring kromatografi tipis atau TLC. Nah, si plat sendiri adalah substrat padat yang biasanya terbuat dari kaca atau aluminium yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan adsorben seperti silika gel atau fase terbalik. Nah, sampel yang dianalisis ditempatkan di piring ini untuk dipisahkan. Nah, kemudian ada solusi pemisah atau mobile paste. Nah, solusi pemisah sendiri adalah campuran pelarut yang digunakan untuk menggerakkan sampel di atas plat kromatografi tipis. Kemudian ada sistem pengembangan atau chromatographic developing chamber. Nah, sistem pengembangan ini adalah alat yang digunakan untuk mengembangkan atau menyerap pelarut pada piring kromatografi tipis. Ini bisa berupa sistem perjalanan cair yang dimana piring berada dalam wadah yang berisi solusi pemisah dan bergerak secara konsisten atas sistem yang lebih sederhana, di mana pelarut ditambahkan secara manual. Kemudian di sini ada pompa. Nah, pompa digunakan untuk mendorong fase gerak masuk ke dalam kolom. Nah, pompa harus terbuat dari bahan tahan terhadap eluen. Kemudian detektor. Nah, komponen yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur senyawa-senyawa yang telah terpisah pada part HPTLC. Nah, detektor dapat berupa detektor UV, detektor densitometer, atau detektor lain yang sesuai. Nah, dapat teman-teman lihat yang di tengah ini merupakan gambar dari detektor densitometer. Kemudian ada sampel introduction ataupun injektor. Nah, komponen ini berfungsi sebagai tempat memasukkan cuplikan atau sampel dengan bantuan syringe. Kemudian ada sistem pengolah data atau data processing system. Nah, sistem pengolah data ini merupakan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengakuisisi, mengolah, dan juga menganalisis data hasil HPTLC. Kemudian ada peralatan pendukung. Nah, alat-alat lain yang dibutuhkan seperti pipet, botol reagen, alat pemanas ataupun pendingin, alat pengaduk, dan lain-lainnya. Kemudian kita akan masuk ke fase gerak HPTLC. Nah, fase gerak dalam HPTLC adalah berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor. Fase gerak ini ditampung dalam reservoir, biasanya berupa botol kaca dan dialirkan secara terus-menerus dengan kecepatan alir yang tetap oleh pompa. Pengaturan kecepatan alir fase gerak dilakukan dengan menggunakan program dalam HPTLC. Fase gerak ini akan membawa komponen sampel melalui kolom di mana terjadi proses pemisahan dan kemudian menuju ke detektor untuk mendeteksi adanya komponen sampel dan menghitung kadarnya. Lanjut. Nah, kemudian prinsip kerja fase gerak. Yang pertama ada pemilihan fase gerak. Fase gerak pada HPTLC terdiri dari campuran pelarut yang dipilih berdasarkan sifat-sifat kimia analit yang akan dipisahkan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan fase gerak meliputi polaritas, kepelaran, dan juga
dan daya elusi. Kemudian ada migrasi analit. Saat fase gerak merambat naik melalui lapisan tipis, analit akan berinteraksi dengan fase diam ataupun adsorbent dan berpindah ke atas bersama fase gerak. Tingkat migrasi analit dipengaruhi oleh sifat kepolaran relatif antara analit, fase diam, dan juga fase gerak. Kemudian ada pemisahan analit. Nah, analit dengan sifat kepolaran yang berbeda akan bergerak dengan laju yang berbeda, sehingga terpisah berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam. Senyawa yang lebih polar akan bergerak lebih lambat, sedangkan senyawa yang kurang polar akan bergerak lebih cepat. Nah, kemudian ada pendeteksian. Setelah pemisahan, analit dapat dideteksi dengan berbagai metode seperti pengamatan visual, pengukuran serapan UV vis, atau dengan deteksi fluoresen. Pendeteksian ini membantu identifikasi dan kuantifikasi senyawa dalam sampel. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari fase gerak. Yang pertama ada fase gerak polar. Nah, fase gerak polar ini terdiri dari pelarut polar seperti air, metanol, etanol, atau campuran pelarut polar. Fase gerak polar ini digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa polar seperti gula, asam amino, atau senyawa yang mengandung gugus hidroksil. Kemudian yang kedua ada fase gerak nonpolar. Nah, fase gerak nonpolar ini terdiri dari pelarut nonpolar seperti heksana, diklorometana, atau kloroform. Fase gerak nonpolar ini digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa nonpolar seperti lemak, terol, atau hidrokarbon. Kemudian ada fase gerak gradien. Nah, fase gerak gradien ini menggunakan campuran pelarut dengan polaritas yang berbeda-beda. Polaritas pelarut berubah secara bertahap selama proses pemisahan, yang dimana akan memungkinkan pemisahan senyawa-senyawa dengan rentang polaritas yang luas. Nah, yang terakhir ada fase gerak terbalik. Nah, fase gerak terbalik ini menggunakan fase diam polar. Biasanya itu digunakan silika dan fase gerak nonpolar seperti campuran air metanol atau air asetonitrile. Nah, fase gerak terbalik ini digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa polar dan juga yang nonpolar, yang dimana memberikan pemisahan yang baik untuk senyawa-senyawa yang sudah dipisahkan menggunakan fase gerak normal. Nah, kemudian ini daftar pustaka atau acuan kami dalam membuat materi tentang fase gerak SFC dan juga HPTLC. Baik, sekian dari kami tentang pemaparan fase gerak SFC dan juga HPTLC. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.